Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur ceramah dan struktur ceramah. Kemudian juga kita bahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Pertama kita akan bahas dulu mengenai unsur-unsur ceramah. Ceramah terdiri dari 5 unsur. Pertama itu adalah penceramah. Penceramah itu adalah seorang penceramah di sini dikatakan sebagai orang yang tugasnya adalah menceramah. Jadi dia di sini harus mempunyai bekal. Bekalnya itu apa? Bekalnya itu adalah pengetahuan ataupun penguasaan akan materi yang akan dia bahas. Jadi seorang penceramah itu harus mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penceramah. Artinya sebelum dia menjadi penceramah perlu mengetahui apa tugas dari penceramah, modalnya, dan juga bekal apa yang harus dimiliki oleh seorang penceramah. Kemudian yang kedua ada pendengar ataupun audiens. Audiens itu adalah sebagai penerima nasihat. Nasihat-nasihat yang akan diceramahkan oleh penceramah. Audiens itu merupakan kelompok manusia yang berbeda-beda dari segi intelektual, status ekonomi, status sosial, pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga ada materi ceramah. Penceramah itu harus dapat memiliki bahan yang tepat untuk menarik agar audiensnya itu tertarik dan juga sesuai dengan pokok acara. Materi yang disampaikan itu harus betul-betul dikuasai sehingga penampilannya itu penuh meyakinkan, jadi tidak meragukan dan jangan sampai menghilangkan konsentrasi dirinya sendiri. Dengan demikian materinya itu harus disusun secara sistematis ataupun berurutan, dengan artian judulnya, isi, dan acara tersebut sifatnya betul-betul mempunyai hubungan sehingga pembahasannya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada metode ceramah. Metode ceramah itu ada banyak. Ada metode impromptu, menghafal, ada metode naskah, dan juga ada metode ekstemporan. Nanti akan Ibu bahas pada pembahas minggu selanjutnya. Selanjutnya itu ada media ceramah. Media itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada audiens. Berdakwah pada zaman sekarang itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para mubalik di masjid, tetapi juga bisa dilakukan dengan banyak cara dan banyak tempat. Banyak media yang bisa digunakan pada zaman sekarang sebagai dakwah seperti televisi, internet, radio, dan lain sebagainya. Penyampaian materi juga dapat menggunakan aplikasi seperti PowerPoint. Hal ini tentunya akan menarik perhatian audiens dan materinya itu lebih mudah diterima oleh audiensnya. Selanjutnya, struktur ceramah. Ceramah memiliki 3 struktur. Pertama ada pembuka. Pembuka itu adalah berupa pengenalan isu, masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang dikemukakan. Pada pendahuluan, isinya itu merupakan kata-kata pembukaan sebagai kontak dengan audiensnya dan juga berisikan apresiasi ataupun sebagai langkah menuju isi ceramah. Pada bagian pendahuluan ini berisi pembuka, salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Kemudian juga berisi pengantar pembicaraan yang mengantar kepada topik. Pada bagian ini disampaikan pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua ada isi, berupa argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang diajukan pada bagian pembuka.
Isinya itu merupakan yang terpenting dari segala kegiatan dalam ceramah. Untuk mencapai sasaran yang kita targetkan dalam ceramah tersebut, maka kita perlu membuat alasan-alasan yang analog dengan materi yang diceramahkan, sehingga kita itu dapat memotivasi dan menyalurkan dan meyakinkan audiens. Bagian dari isi ceramah itu ada inti. Inti itu isinya paparan dari pembicara ataupun orator, juga bisa pandangan umum ataupun ilustrasi. Gagasan itu diuraikan secara terperinci, kronologis, atau sesuai kepentingan ataupun topik ke subtopik. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi penegasan kembali dari penceramah mengenai pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pada bagian penutup ditekankan lagi isi-isi ceramah yang terpenting, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan. Bisa dia simpulan pendek, bisa dia apologi ataupun permintaan maaf, dan juga bisa salam penutup. Berikut ini ada contoh ceramah. Di sini contoh pembukanya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir di hari yang cerah ini dan di tempat yang indah ini. Ini masuk ke dalam bagian pembuka. Ini dia masuk ke dalam bagian pembuka. Kemudian bagian isinya, pendidikan kedisiplinan merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral. Di dalam keluarga, pendidikan kedisiplinan dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. Ini dia masuk ke dalam isi ataupun pengantar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya ini dia masuk ke dalam penutup. Setiap orang tua pasti berusaha untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya dengan menanamkan perilaku yang dianggap baik dan menghindari perilaku yang dianggap tidak baik. Hal ini memang kan lebih mudah dilakukan jika anak sebagai seorang individu mematuhi kemauan orang tuanya. Namun demikian, tujuan utama dari disiplin bukan hanya sekedar menuruti perintah atau aturan saja. Patuh terhadap perintah dan aturan merupakan bentuk disiplin jangka pendek semata. Ini dia tadi contoh teks ceramahnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni ciri kebahasaan teks ceramah. Pertama, dia mengandung kalimat imperatif, 2 kata ganti pronomina. Yang ketiga, kata kerja mental. Keempat, ada kata-kata teknis. Dan kelima, ada kalimat majemuk bertingkat. Pertama, kita bahas mengenai kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung kalimat-kalimat berisi perintah, larangan, permintaan, dan juga ajakan. Contoh ini dia ada kalimat perintah biasa. Contohnya, kerjakan tugas yang telah diberikan. Ini dia berupa perintah biasa. Kemudian kalau ada kalimat ajakan, terdapat kata marilah, baiklah, ayolah. Contohnya, ayo pakai masker. Ini dia merupakan kalimat ajakan. Kemudian kalau dia larangan, terdapat kata dilarang, jangan. Contohnya, jangan berlaku seenaknya. Kemudian ada kalimat permintaan. Kalimat permintaan itu berisi kalimat perintah halus dan menggunakan kata tolong. Contohnya, tolong bantu aku. Selanjutnya, kedua, menggunakan kata ganti pronomina. Dalam teks ceramah sering menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya dan aku, dan kata ganti orang kedua jamak, yaitu hadirin, saudara-saudara. Berikut ini dia contoh pronomina personal mengacu pada kata ganti orang. Contohnya itu ada saya, aku, dan Anda. Kemudian ada pronomina penunjuk.
menunjuk seraya membatasi benda. Contohnya ini, itu, sana. Kemudian ada pronomina penanya, kata ganti yang menggantikan sesuatu yang ditanyakan. Contohnya apa, mengapa, siapa, bagaimana. Kemudian ada pronomina posesif, menyatakan hubungan kepemilikan. Contoh, milikku, milikmu, miliknya. Ketiga, ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai perba tingkah laku. Biasanya, pertama dia itu menerangkan kata persepsi atau kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya ada mendengar, menangis, melihat, meraba. Itu dia berasal dari panca indera, mencium. Kemudian ada yang kedua, menerangkan kata kerja afeksi, yaitu ataupun juga berkaitan dengan perasaan psikologis. Contohnya khawatir, sedih, bahagia, galau. Itu dia mengandung perasaan psikologis. Kemudian dia yang ketiga, menerangkan kata kerja kognisi yang ataupun berkaitan dengan memahami sesuatu. Contohnya adalah berpikir, memahami. Contohnya dalam kalimat, Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Dia masuk ke dalam kata kerja. Kalau bahagia berarti dia masuk ke dalam kata kerja yang kedua, yaitu kata kerja afeksi. Ini dia kata kerja afeksi. Kemudian Joko menerima kritik dari bawahannya. Kalau dia menerima berarti dia masuk ke dalam kata kerja kognisi, berat untuk memahami sesuatu. Ini dia, kita kan harus masuk ke dalam situ. Kemudian Dian menangis karena sepedanya rusak. Kata menangis ini masuk ke dalam kata kerja persepsi. Selanjutnya, yang keempat ada kata-kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah itu biasanya digunakan dalam ceramah dan selalu itu berhubungan dengan topik yang dibahas. Apabila ceramahnya membahas masalah medis, kata teknis yang muncul otomatis adalah kata teknis yang berhubungan dengan medis. Misalnya kata anemia, diabetes, kanker, itu dia masuk ke dalam kata-kata medis. Selanjutnya kita bahas mengenai kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang memiliki hubungan bertingkat antara kalimat yang membentuknya. Artinya, kalimat yang satu menerangkan kalimat yang lainnya. Yang lainnya terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian yang pertama itu yang dia ada hubungan konsensif. Ini kalimat majemuk ini ditandai dengan konjungsi walaupun, meskipun, sekalipun. Contohnya, walaupun jarak sekolah dari rumahnya jauh, Ani tetap semangat masuk sekolah. Jadi, induk kalimatnya di sini adalah walaupun jarak sekolah yang jauh. Dan anak kalimatnya Ani tetap masuk sekolah. Selanjutnya yang B, hubungan penjelasan komplementasi. Kalimat majemuk ini menyatakan anak kalimat melengkapi yang dinyatakan dalam induk kalimat, ditandai dengan konjungsi bahwa. Contohnya, Ali mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumahmu. Maka di sini anak kalimatnya, induk kalimatnya adalah Ali mengatakan, dan anak kalimatnya adalah ia akan pergi ke rumahmu. Di sini anak kalimatnya itu melengkapi apa yang dinyatakan oleh induk kalimat. Kalau cuma dengan kata Ali mengatakan, kita nggak tahu dia mengatakan apa, maka dia harus dilengkapi dengan anak kalimatnya, yaitu akan pergi ke rumahmu.
Kemudian yang C, dia ada hubungan waktu. Dia menunjukkan hubungan waktu antara induk kalimat dengan anak kalimat. Ditandai dengan konjungsi sejak, ketika, sesudah, lalu, kemudian. Contohnya, sejak kecil, Doni sudah mandiri. Itu dia. Kemudian yang keempat ada hubungan syarat. Menyatakan bahwa anak kalimat sebagai syarat terlaksananya induk kalimat. Ditandai dengan konjungsi jika, kalau, asalkan, apabila. Contohnya, aku mau pergi denganmu asalkan tujuannya jelas. Maka ini dia yang mengatakan dia akan terlaksana apabila induk kalimat itu mau mengikuti anak kalimatnya. Ini dikata asalkan. Selanjutnya ada hubungan pengandaian. Menyatakan bahwa anak kalimat sebagai andaian ataupun impian jika terlaksananya induk kalimat. Ditandai dengan konjungsi seandainya, andaikan. Contohnya, Aldo tidak akan menjadi seperti ini seandainya dia mau mendengarkan kata-kataku. Kemudian hubungan tujuan. Menyatakan bahwa anak kalimat sebagai tujuan atau harapan terlaksananya induk kalimat. Ditandai dengan konjungsi agar, supaya, biar, dan untuk. Contohnya, nilai-nilai kesopanan perlu ditanamkan agar anak mengerti cara berperilaku sopan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada hubungan perbandingan. Menyatakan bahwa anak kalimat sebagai perbandingan dengan induk kalimat. Ditandai dengan kata seperti, ibarat, laksana, sebagaimana. Contohnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian hubungan cara ditandai dengan kata dengan, tanpa. Contohnya, dia membaca puisi dengan penuh penghayatan. Itulah dia tadi pembahasan materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan tetap jalankan protokol kesehatan.